Banyak orang yang berusaha dekat dengan orang yang kaya. Saya nggak tahu kalau mungkin Anda merasa kaya, apakah punya banyak teman misalnya gitu ya. Sehingga banyak sekali orang yang ingin dekat dengan orang yang kaya, berharap mendapatkan cipratan uangnya atau mendapatkan kemudahan-kemudahan yang lainnya. Tetapi jarang sekali orang yang berusaha dekat dengan Tuhan. Padahal ia yang punya sumber kekayaan dan hikmat di dunia ini. Morning Good Traders, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan, tetap semangat optimis dalam menjalani hidup ini karena kita tahu sumber daripada kekuatan kita adalah kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan lanjutkan pembacaan kita dari 2 Tawarikh pasal 9 ayat 13 sampai dengan yang ke-31. Kalau kita renung-renungkan siapakah orang terkaya di dunia pada saat ini, kalau saya search pada hari ini adalah yang pertama itu adalah Elon Musk. Ya, kekayaan Elon Musk ini sungguh luar biasa, padahal dia masih di usia 50 tahunan. Sudah menjadi orang terkaya nomor satu di dunia. Yang kedua adalah Jeff Bezos. Ya, ini terkenal dengan e-commerce-nya Amazon. Lalu yang ketiga adalah Bernard Arnault. Ini juga orang terkaya yang luar biasa. Dia ketua dan CEO dari perusahaan mode ternama di dunia, yaitu LVMH. Wah, ini Louis Vuitton. Saya nggak ngerti apakah betul spell saya Louis Vuitton. Saya lihat bentuknya aja nggak pernah gitu ya. Dan yang keempat tetap dipegang oleh Bill Gates. Tetapi kalau kita lihat, belum ada yang seperti Bill Gates ya, yang berturut-turut sekian tahun gitu ya, nomor satu terus. Ini sekarang ini balap-balapan antara Jeff Bezos dengan Jeff Bezos ya bacanya mungkin ya, dengan Elon Musk. Jadi mereka berganti-gantian saja. Dan memang kayaknya belum pernah kayak seperti Bill Gates yang langgeng ya, agak lama banget itu ya, setahu saya ya. Itu dia menjadi orang terkaya di dunia. Dan kita juga ngomongin masalah kekayaan pada teks kita pada hari ini. Bagaimana penulis 2 Tawarikh ini menginventaris kekayaan Salomo yang luar biasa banyaknya. Ada sekitar 666 talenta emas. Kalau satu talenta itu beratnya 34 kilo, jadi kalau dia 666 itu sekitar 22.644 kilo ya, sekitar 22 juta gram. Kalau dikalikan dengan kurs gram pada hari ini emas, hampir kira-kira 21 triliun lebih. Nah, ini belum lagi 200 perisai emas yang berukuran besar kecil begitu ya, besar dan kecil. Belum lagi Salomo tahtanya dengan tinggi 6 tingkat yang semuanya dibuat dari gading dan yang disalut dengan emas. Dan semua perabotan makan dan minum terbuat dari emas. Belum lagi dihitung permata, hasil bumi, kuda, dan kereta perangnya. Dan itu kan baru mungkin menginventarisnya tuh baru tahun itu. Sementara kalau kita lihat, semua raja-raja rajin ngasih upeti, rajin ngasih persembahan kepada Salomo. Jadi sebenarnya mungkin yang tercatat itu adalah yang terlihat dan yang terdengar. Padahal yang aslinya mungkin lebih daripada ini. Jadi kita bisa melihat bagaimana Salomo itu kayanya luar biasa. Dan kita tahu sebenarnya kalau kita ingat yang kemarin, semua itu adalah diberikan oleh Tuhan melalui hikmat Salomo. Artinya Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo. Supaya bisa mengelola hartanya, mengelola manajemen kerajaannya, pemerintahannya, sehingga menghasilkan uang yang sangat banyak. Oleh karena itu, good readers, kalau boleh kita renungkan sejenak, kalau kita kaitkan dengan yang kemarin, yang cerita tentang Ratu Sheba, maka sebenarnya salah satu cara untuk menjadi kaya itu adalah kita punya hikmat Tuhan, lalu kita mengatur kehidupan kita sedemikian rupa, sehingga menghasilkan kekayaan yang luar biasa. Saya yakin orang kaya yang tadi saya sebut, ada Elon Musk, ada Jeff Bezos, ada Bill Gates, dan lain sebagainya, mereka adalah orang-orang yang mengatur kehidupannya sedemikian rupa, sehingga menjadi kaya. Sepertinya tidak ada ya orang yang tidak hidupnya tidak teratur, kaya nomor satu di dunia. Sepertinya nggak ada, semuanya teratur gitu ya. Pasti menjadi kaya. Nah, ini kita bisa melihat kehidupan Salomo juga demikian, tidak jauh dari Tuhan. Artinya memang kembali lagi, semua yang diberikan, semua yang didapatkan oleh Salomo itu adalah pemberian dari Tuhan.
Apa yang bisa menjadi refleksi kehidupan kita pada hari ini? Menurut saya adalah banyak orang yang berusaha dekat dengan orang yang kaya. Saya nggak tahu kalau mungkin Anda merasa kaya, apakah punya banyak teman misalnya gitu ya. Sehingga banyak sekali orang yang ingin dekat dengan orang yang kaya, berharap mendapatkan cipratan uangnya atau mendapatkan kemudahan-kemudahan yang lainnya. Tetapi jarang sekali orang yang berusaha dekat dengan Tuhan. Padahal ia yang punya sumber kekayaan dan hikmat di dunia ini. Good readers, dekat-dekatlah dengan Tuhan, maka kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Kalau kita dekat dengan manusia, belum tentu kita mendapatkan berkat. Tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, Dia yang punya berkat itu sendiri, maka dipastikan kita akan mendapatkan berkat daripada Dia. Amin. Terima kasih telah menonton video ini. Have a nice day and God bless us.